pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aida Nuraini, Hadir, Om. Alfiana Fitri Karolin, Hadir. Alifa Samah, Hadir. Lulu Fajriatus, Hadir. Marwah, Hadir. Nur Fadilah, Hadir. Siti Musyarakah, Hadir. Nurul Sabrina. Hadir. Hadir semua ya. Hadir. Siap belajarnya hari ini? Siap. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian atau kefokusan kalian. Siap? Siap. Jadi gini, kalau Ibu bilang gini, berarti kalian ikutin gerakan Ibu. Tapi kalau Ibu bilang begini, berarti kalian diam. Ya? Paham? Paham. Mulai ya. Begini. Tuh, berarti apa enggak? Fokus. Tadi apa? Kalau Ibu bilang gini, berarti kalian Bergerak. bergerak ikutin Ibu. Tapi kalau Ibu bilang begini, berarti kalian Diam. paham? Paham. Ibu bilang gini. Ibu bilang begini. Fokus? Masih? Masih. Ibu bilang gini. Ayo kemana tangannya yang mana? Kanan. Ibu bilang gini. Ibu bilang begini. Tuh, masih ada yang belum fokus. Ibu bilang gini. Berarti udah fokus semua ya? Sudah. Oke. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi kita kali ini, Ibu ingin sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Ada. Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Jenis-jenis kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Coba, ada berapa sih macam-macam kebutuhan? Ada 3. 3, salah satu ya. Satu orang jawab. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Masih. Coba apa materinya? Macam-macam kebutuhan. Macam-macam Kebutuhan. Ada berapa sih macam-macam kebutuhan? Ada 3. Apa aja? Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang seperti apa, Marwah? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pertama yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan Yang utama. Contohnya, Bila. Makan nasi. Ya betul. Makan nasi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep biaya peluang, motif dan prinsip ilmu ekonomi. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep biaya peluang. Peserta didik dapat memahami motif dan prinsip ilmu ekonomi. Seperti itu. Kira-kira di sini ada yang pernah dengar nggak? Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang itu biasanya bahasan atau materi yang sering sekali kita jumpai atau kita temui ketika kita membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Kenapa seperti itu? Karena biaya peluang, kebutuhan dan kelangkaan itu sangat erat kaitannya atau saling berkaitan. Paham sampai sini? Paham. Biaya peluang atau dalam bahasa Inggris opportunity cost adalah biaya yang muncul ketika kita memilih suatu pilihan dengan meninggalkan pilihan lainnya.
Paham. Isi yang tadi Ibu sampaikan, kalian paham? Baik. Biar kalian lebih memahami, Ibu akan memberikan beberapa ilustrasi. Disimak ya. Ilustrasi yang pertama. Kelihatan semua? Misalnya kalian punya uang 50.000. Nah, dengan 50.000 ini kalian punya dua alternatif pilihan. Yang pertama kalian ingin beli novel, yang kedua kalian ingin menonton film. Mana yang akan kalian pilih dengan uang 50.000 ini? Apa menonton film? Apa membeli novel? Nonton. Disimpan dulu jawabannya. Ilustrasi yang kedua. Misalnya di suatu siang pulang sekolah, kalian punya uang 10.000. 10.000. Di sini kalian dihadapkan dengan dua alternatif. Kalian ingin beli es jeruk atau kalian ingin membeli bakso. Mana yang akan kalian pilih dengan uang 10.000 ini? Apa beli es jeruk atau beli bakso? Disimpan dulu jawabannya. Atau ilustrasi ketiga, misalnya kalian jadi juara kelas. Nah, karena kalian juara kelas, kalian dikasih uang sama orang tua kalian 2 juta rupiah. Nah, dengan uang 2 juta rupiah ini, kalian punya dua alternatif pilihan. Yang pertama, kalian ingin liburan. Yang kedua, kalian ingin beli handphone. Nah, anak-anak, jadi kenapa tadi Ibu kasih ilustrasi? Karena yang namanya biaya peluang itu yang seperti ini ya. Jadi misalnya kayak Marwah tadi dari ilustrasi yang pertama, misalnya Marwah punya uang 50.000. Nah, kira-kira Marwah pilih membeli novel atau menonton film? Membeli novel. Berarti si menonton film ini adalah biaya peluang yang hilang. Paham? Ilustrasi kedua. Siapa yang mau menjawab? Untuk ilustrasi yang kedua, misalnya tadi Aida misalnya di waktu siang pulang sekolah, Aida cuma punya uang 10.000. Nah, dengan uang 10.000 ini, mana yang bakal Aida pilih? Membeli es jeruk atau membeli bakso? Membeli es jeruk. Berarti si membeli bakso ini adalah biaya peluang yang hilang. Seperti itu. Atau misalnya ilustrasi ketiga tadi, misalnya kalian dikasih uang 2 juta rupiah. Misalnya Dila, mana yang akan Dila pilih? Liburan atau membeli handphone? Beli handphone. Berarti si liburan ini adalah biaya peluang yang hilang. Paham sampai sini? Bu, saya mau nanya, apa kaitannya biaya peluang dengan kelangkaan dan kebutuhan? Baik, terima kasih Marwah, pertanyaan yang bagus. Kaitannya, jadi berbicara tentang kaitan. Tadi di ilustrasi pertama, di sini ada uang 50.000, ada novel, ada menonton film. Di sini kira-kira mana kebutuhan? Uang ya. Nah, si uang ini adalah kebutuhan. Misalnya kebutuhan kalian itu sebenarnya 100.000 untuk membeli novel dan menonton film. Tapi karena terjadi kelangkaan, mengharuskan kalian hanya memiliki uang 50.000. Paham sampai sini? Paham. Jadi seperti itu ya kaitannya. Baik, sekarang kita akan membahas materi mengenai motif dan prinsip ilmu ekonomi. Sebelumnya Ibu ingin mengulas
ekonomi adalah salah satu pasar dalam kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih manusia itu harus memenuhi kebutuhan? Kenapa ya? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia ekonomi atau manusia yang memiliki kebutuhan itu memiliki motif ekonomi. Nah, motif ekonomi di sini diartikan sebagai alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Paham sampai sini? Motif ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motif intrinsik, yang kedua ada motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu suatu keinginan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi atas dasar kemauan sendiri. Jadi motif intrinsik itu atas dasar kemauan sendiri. Nah, yang kedua itu ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik yaitu suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi berdasarkan dorongan orang lain. Jadi ekstrinsik itu atas dorongan orang lain atau faktor dari luar ya, seperti itu. Selanjutnya, motif ekonomi juga dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada motif kebutuhan, yang kedua ada motif kekuasaan, yang ketiga ada motif penghargaan, yang keempat ada motif kesejahteraan. Motif kebutuhan. Motif kebutuhan itu adalah tindakan ekonomi didasari hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Kayak contoh gini, kalian bekerja keras untuk mendapatkan uang. Nah, agar apa? Agar kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian. Contohnya kayak misalnya pakaian, makan, apalagi membeli rumah, kebutuhan. Motif yang kedua itu ada motif kekuasaan. Motif kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah makmur atau yang sudah sukses, tapi masih ingin melakukan tindakan ekonomi didorong oleh apa? Karena ingin memperoleh kekuasaan. Kayak contoh gini, misalnya Dila menjadi pengusaha yang sukses. Nah, Dila ini kalau udah sukses, dia berupaya mengembangkan usahanya agar bisa terkenal dan menguasai pasar. Yang ketiga itu ada motif penghargaan. Motif penghargaan adalah tindakan ekonomi atau tindakan seseorang karena didorong ingin mendapatkan penghargaan. Contoh misalnya Marwah. Marwah itu karyawan yang rajin, disiplin. Nah, karena Marwah rajin, berarti Marwah mendapatkan penghargaan dari perusahaannya sebagai karyawan teladan. Yang terakhir itu ada motif kesejahteraan. Motif kesejahteraan adalah tindakan seseorang dengan maksud meringankan penderitaan orang lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kayak contohnya kita menyumbang dana untuk korban banjir atau longsor. Paham? Ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan motif, berarti ada prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi di sini diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya mengandung asas untuk menghasilkan tujuan tertentu. Anak-anak, kalian pernah dengar gak prinsip ekonomi yang menyatakan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Pernah? Pernah. Pengorbanan di sini diartikan sebagai biaya atau modal yang kita keluarkan. Tujuan pembelajaran ilmu ekonomi adalah membentuk sikap yang rasional atau logis. Jadi pernyataan yang tadi itu kurang tepat ya anak-anak? Jadi pernyataan yang tepat yang bagaimana, Bu?
silakan teman-teman cari teman kelompoknya. Anak-anak, diskusi kita kali ini coba berikan atau buatlah definisi biaya peluang yang kalian pahami dengan bahasa kalian. Yang kedua, berikan contoh tentang kejadian yang pernah kalian tahu atau alami. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian dan presentasikan. Paham? Silakan diskusikan. Udah? Kelompok 1 udah? Udah ya? Yang kedua, dan meninggalkan dunia. Baiklah anak-anak, karena materi diskusi kita kali ini sudah selesai, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan diskusi kita kali ini sesuai kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau menurut kelompok kami, biaya peluang adalah biaya yang didapat ketika kita memilih satu dan meninggalkan pilihan yang lainnya. Contohnya, Contoh dari biaya peluang. Contoh dari biaya peluang adalah Misalnya kita punya uang 20.000. Ada dua pilihan. Yang kita inginkan mana? Apa sih? mau berangkat sekolah. Ketika mau pulang sekolah, kita mau naik angkot atau naik ojek. Kita punya uang cuma 20.000. Terus jadi kalian lebih memilih mana? naik angkot Dengan ongkos? 20.000. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, biaya peluang adalah ketika kita lebih memilih satu pilihan daripada memilih pilihan yang lain. Contoh biaya peluang. Contohnya seperti Lulu habis pulang sekolah, panasan, dan ada dua pilihan, ingin membeli es dan juga bakso. Dan Lulu akan memilih beli es. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Ada. Siapa? Apa? Biaya peluang adalah biaya yang muncul ketika kita memilih sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lain. Oke, bagus. Jadi, dengan kita mempelajari biaya peluang ini memudahkan kita untuk menentukan prioritas, ya. Dengan menggunakan opportunity cost atau biaya peluang, kita bisa menentukan mana yang paling penting dan paling menguntungkan, lalu kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Paham? Paham.